Halo, selamat pagi. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan kalian semua dalam episode berkebun. Dan pagi ini Gado-Gado SC mau memperlihatkan sesuatu ya. Ini hari Minggu pagi saya sudah gali sebagian tanah, tapi bagian ini banyak sekali akarnya. Coba lihat, panjang-panjang dan akarnya mesti dibuang semua. Jadi nanti saya sebisa mungkin akan pilih dan buang akarnya. Tanaman yang sangat bandel, tetapi juga sangat berguna. Oke, saya perlihatkan ini daunnya seperti ini. Nah, di pinggir-pinggir sini tumbuh banyak sekali anakannya. Coba lihat. Ya. Akarnya menjalar sejauh mana dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Dan lihat seperti ini, banyak sekali dan susah diberantas ya. Oke, mungkin ada yang tahu ini tanaman apa? Coba kita lihat lebih jelas lagi. Seperti ini dan belakangnya ada warna keperakan. Oke, ini adalah tanaman mugwort. Decunang ya bilang hia. Ada juga Mandarin bilangnya aichao. Oke, kenapa saya bilang tanaman bandel? Oke, mari saya tunjukkan. Oke, dan kita lihat dengan mata telanjang, sekilas cuma kita taunya akar ya. Karena kita tidak kelihatan matanya di mana yang bisa tumbuh menjadi tunas baru. Ya, mungkin perlu pakai kaca pembesar, mikroskop atau apa ya, baru bisa kelihatan mata-mata tunasnya ya. Dan secara gini agak susah kita lihat, taunya cuma akar. Tetapi dari akar ini bisa tumbuh menjadi tanaman baru seperti ini. Dulunya saya hanya tanam di sebagian kecil ini karena pikir ya, sebenarnya juga uji coba karena pikir tanaman mugwort ini mempunyai aroma yang tajam. Jadi saya pikir mungkin dengan aroma yang tajam bisa mengusir sebagian serangga. Tetapi tidak tahunya tanaman ini dari bawah kita nggak kelihatan ya. Di bawah menjalar akarnya kemana-mana. Tidak terkontrol. Jadi menjalar sampai kemana, tumbuh menjadi tanaman baru dan susah sekali diberantas. Jadi saran saya kalau untuk tanam mugwort sebaiknya di dalam pot atau di tanah yang memang kita tidak gunakan untuk menanam tanaman lain ya. Apalagi saya biasanya campur dengan sayur. Mari kita bersihkan akarnya dan kita lihat dapat seberapa banyak ya. Biasanya saya kalau setiap kali menanam yang baru saya selalu bersihkan. Tapi setelah habis masa tanam saya cangkul lagi dan ketemu lagi banyak akar. Bayangkan berapa ini sudah, tanamnya sudah lama sekali ya, dan selalu tidak sampai tuntas. Tinggal sepotong kecil saja, biarpun terpotong seperti ini ya. Kalau ditanam di dalam tanah akan tumbuh lagi. Bayangkan betapa bandelnya tanaman ini. Ini akarnya banyak banget, setengah ember lebih. Bayangkan ya, kalau ini tidak diambil bisa, padahal cuma setengah plante box loh. Kalau tidak diambil akarnya bisa menjadi semak ya. Oke, cukup untuk plante box yang di sini. Satu plante box yang sudah siap tanam. Kita mau tambahkan serbuk kayu biar tidak terlalu keras ya tanahnya. Baru kita tanam dengan
biji sayuran. Ini adalah biji kangkung yang sudah direndam semalaman, mau ditanam hari ini. Dan sekarang cuacanya hampir tiap hari hujan, jadi cocok ya untuk tanam kangkung. Dan seperti ini ya, saya bikin satu jalur digali seperti ini. Nanti tinggal masukkan biji kangkung di sebelah sini, di jalur yang sudah saya gali sedikit ya. Jangan terlalu dalam juga jangan terlalu dangkal ya, supaya bijinya tidak mudah keluar jika terkena hujan. Kalau terlalu dalam ya, bijinya juga susah, nanti lama ya tumbuh keluar. Sudah saya bikin 3 jalur. Kita tanam, kita semai dulu sebelah sini ya. Saya taruhnya, kasih jarak sekitar, mungkin coba kita ukur ya, 1 jari, sekitar 1 jari. Lalu taruh 2-3 biji kangkung. Kita tutup. Saya mau kasih lihat ya jarak dari satu jalur ke jalur lainnya seberapa panjang. Saya kasih pembatas seperti ini karena warna tanahnya sama semua, susah dilihat. Jadi sebesar sepanjang ini ya. Dan coba diukur pakai jari tangan ya, 1 jengkal ya. Di jalur 1 dan jalur lainnya lebarnya sejengkal. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jarang juga. Jadi dikira-kira ya. Hari ini bawa kalian lihat apa yang saya tanam di kebun komunitas. Ini ada selasi Thai basil yang bunganya warna ungu. Kadang saya biarkan berbunga untuk menarik lebah ya. Dan ini cabai rawit, bibitnya dari Pontianak ya, bijinya. Bukan bawa anakannya, nggak bisa bawa ya. Dan ini surprise, nah kundur sudah besar sekali. Coba lihat, kita lihat dari jarak jauh, tapi belum cukup tua ya, ini masih bisa besar lagi. Sebenarnya
kemarinnya mengharapkan kundur ini besar dan bisa ikut kompetisi, tapi sayangnya buah yang kecil-kecil busuk terus. Kompetisi sudah lewat, baru membesar. Dan ada dua, yang ini lebih kecil. Coba kita lihat ini kucai yang saya pindahkan beberapa waktu yang lalu. Ini sudah mulai tumbuh ya. Dan juga daun bawangnya ini daun bawang, ini kucai dan sudah membesar ya, dan mulai kelihatan bagus. Dan ini labu sebenarnya sudah tidak bisa produktif lagi, tapi berharap ya bisa bagus lagi dan panen pucuk labunya saja untuk dimakan. Dan ini sebenarnya ada tanam kangkung, coba lihat ini anakan kangkung, tetapi waktu itu bijinya tidak direndam, hasilnya yang tumbuh 1-2 saja. Jadi pas ada gardener yang lain yang semai bibit sawi, bagi ya, minta sama dia dan tanam sawi ya. Tujuan kita bulan depan ya, karena kita ada aktivitas berbagi hasil panen dengan penduduk sekitar ya. Dan yang sawi ini baru tanam tadi pagi, semoga bisa tumbuh bagus, kita bisa berbagi dengan banyak orang. Dan ini juga, nah kangkung yang biasa tumbuh di air ya, warnanya lebih pekat ya, hijaunya ya. Dan saya udah cabut banyak, jadi dibuang banyak, sisa sedikit akar-akarnya dan tumbuh lagi. Semoga juga bisa panen bulan depan. Dan ini kangkung, untungnya yang ini cukup berhasil karena ada rendam ya, jadi bisa dilihat perbedaannya sangat jelas. Yang direndam semalaman tumbuhnya lebih banyak, yang tidak direndam langsung ditanam tumbuhnya sedikit. Mungkin juga pengaruh bijinya udah disimpan terlalu lama ya. Tetapi terus terang saya kasih tahu, biji ini sudah lama, 3 tahun di dalam kulkas ya. Saya biasanya simpan biji tanaman di dalam kulkas. Ini sudah 3 tahun. Waktu itu beli di Pontianak dan saya rendam semalaman baru disemai, dan hasilnya bagus ya, tumbuh semua kan. Sebelah sini juga ada sisa kangkung, sisa bijinya yang kemarin saya tanam di sini kan. Jadi ada sisa-sisa saya tanamkan di sebelah sini. Ini yang kemarin bekas tanam terung asam, ada 2 pokok, dan ini tales ya. Dan ini singkong atau ubi kayu, dibagi kawan saya batangnya 1 saja, dia bawa dari kampung halamannya di mana ya? Oke, ingat, di Miri ya, Miri Malaysia sana. Dan ini timun sudah tua dan tidak produktif lagi. Mungkin kalau saya ada waktu 1-2 hari lagi akan saya singkirkan dan biar bisa kita tanam yang baru ya. Dan ini lenca, tanaman lenca tumbuh sendiri. Dan ini kepengen biarkan tua supaya bisa diambil bibitnya, jenis terung ungu yang bulat. Bijinya dari kawan saya biarkan dan kepengen ya ambil bibitnya. Dan yang ini juga cuma 1, biarkan tua, kita ambil bibitnya ya. Coba kita lagi, ini sama aja ya. Yang kemarin timun ya juga sudah kurang bagus. Dan di situ ada serai, ada kunyit, lumayan bagus. Kita jalan lagi sebelah sini. Ini sudah mulai kelihatan ya.
Ini kacang panjang yang jenis pendek-pendek. Nah, saya tanam campur-campur di sini. Dan ini rosella. Semoga tumbuh bagus, menghasilkan buah yang banyak. Jadi saya sudah merencanakan untuk bikin workshop mengajarkan anak-anak di sekitar sini cara bikin selai rosella ya. Sudah planning. Dan ini daun singkong yang jenis panjang. Jenis ini paling enak ya. Dulu bawa batangnya dari Pontianak. Dan tanamnya cuma 4 batang di sini, tapi bisa panen banyak sekali dan saya sudah berbagi dengan banyak orang ya. Yang mbak-mbak yang saya kenal biasanya juga saya bagi ya. Dan ini adalah asparagus. Butuh waktu sekitar 2 tahun untuk bisa panen, dan ini sudah sekitar 3-4 tahun. Dan kadangkala panen 3-4 batang. Ini apa ya bahasa Indonesianya? Adas? Ya mungkin adas ya. Mandarinya huixiang, nggak tahu intonasinya benar gak. Tapi yang waktu sekitar 1 bulan lalu ya, saya beli seikat, sebungkus ya dari supermarket dari China. Jadi saya ambil yang besar untuk ditumis dan sisanya saya tanam, dan ternyata bisa hidup. Cuma mungkin di sini cuacanya terlalu panas, jadi mulai lihat ini mulai busuk ya, jadi layu. Tapi saya masih berharap semoga bisa tumbuh besar. Dan sekian tur hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Gado-Gado SC dalam episode berkebun. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.